Halo bro, apa kabar? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Gimana akhir pekan ini? Apakah kalian ikut demo atau tidak ya? Semoga yang ikut demo ya, semoga baik-baik aja dan semoga ke depan negara kita ini aman-aman aja ya, tidak ada yang namanya darurat militer. Jadi langsung aja kita bahas ya. Kali ini gue akan membahas kenapa PDKT kita ini gagal. Jadi ada salah satu teman kita yang konsultasi sama gue. Jadi di awal ini dia merasa dia itu ditolak cewek karena dia itu kurang kaya. Akhirnya si cowok ini berusaha untuk daftar kerjaan sana sini dan akhirnya dia diterima di sebuah perusahaan yang cukup oke. Gajinya udah 2 digit lah. Otomatis dia sudah di atas UMR. Dia sudah coba gitu kerja selama kurang lebih 1 tahun lebih dan akhirnya dia sudah bisa mencoba untuk menyicil mobil. Nah setelah dia punya mobil dia nih coba PDKT lagi sama cewek yang udah pernah nolak dia dulu. Jadi dia dulu itu merasa ditolak karena dia masih miskin. Nah sekarang gajinya udah 2 digit, sudah punya mobil juga dan akhirnya dia PDKT. Nah pas PDKT tetap saja dia ditolak. Nah setelah kita ngobrol lama akhirnya sebenarnya penyebabnya itu sudah ketahuan. Bahwa sebenarnya cowok ini tuh ditolak bukan karena dia miskin, tapi lebih kepada attitude-nya dia. Bisa dibilang ini adalah salah satu permasalahan yang mungkin bisa jadi menimpa kalian juga. Kalian merasa bahwa diri kalian itu ditolak cewek karena miskin, karena nggak ganteng, karena mungkin kalian itu ngerasa masih apa ya, beda levelnya tuh beda jauh. Tapi faktanya ternyata kalian itu ditolak bukan karena lo miskin, bukan karena fisik lo, tapi karena attitude kalian. Attitude ini menyangkut banyak hal. Tapi kalau kasusnya di cowok ini adalah dia itu karena terlalu sering merokok. Jadi setiap kali dia ngerokok sama teman-temannya itu selalu diposting, selalu update status hal-hal yang bisa dibilang implikasinya itu negatif. Sehingga cewek ini ngerasa nggak suka dengan cowok-cowok yang terlalu nakal. Akhirnya ya gue mencoba untuk istilahnya memfasilitasi, gue coba untuk kasih tahu bahwa coba kalau lo itu ngurangin dia ngerokok. Istilahnya kalau lo mau ngerokok, kalau mau aneh-aneh itu jangan diupload di sosial media. Karena apa? Karena cowok ini ngerasa bahwa kalau gue ngerokok, kalau gue ngelakuin hal-hal yang tanda petik nakal itu dia ngerasa keren dan dia merasa bahwa itu tuh bisa menarik wanita. Tapi dalam ilmu romansa ini adalah hal yang salah. Kenapa bisa salah? Karena ceweknya ini tidak suka hal tersebut. Jadi ketika konsultasi gue juga menanyakan cewek lo itu tipenya seperti apa. Dari chattingannya dia, dari Instagramnya dia, gue coba kulik-kulik sedikit lah. Dan akhirnya gue menyimpulkan bahwa cewek ini tipe karakternya itu bukan tipe karakter cewek yang nakal. Bukan tipe cewek yang suka pria yang bad boy. Tipe cewek ini lebih kepada cewek yang biasa-biasa aja, cewek yang lurus-lurus aja. Ya gue langsung bilang kalau lo pengen coba untuk engage cewek ini, coba PDKT sama cewek ini, coba ubah personal branding lo. Jadi jadilah cowok yang bisa dibilang maskulin tapi nggak terlalu nakal, tapi nggak terlalu bad boy banget. Jadilah pria yang lurus-lurus aja. Jadi di sini gue coba untuk ngasih tahu gimana cara chattingannya gitu. Karena gue lihat chattingannya bisa dibilang terlalu kasar gitu. Karena kan ceweknya ini terlalu feminim. Kalau cewek lo tuh terlalu feminim, maka chattingan lo juga harus menyesuaikan cewek tersebut. Biar apa? Biar cewek ini kerasa nyaman. Karena ada beberapa cewek itu yang dia nggak suka dipanggil lo. Dia tuh sukanya dipanggil kamu. Maka ya lo harus sesuaikan. Karena apa? Karena lo mau PDKT sama dia. Nanti kalau lo PDKT-nya udah lancar, udah jadi pacar lo, terserah lo mau panggil apapun. Tapi kalau kita mau PDKT, kita mau bikin cewek ini nyaman, ya kita harus mengikuti dulu permainan cewek seperti apa, tapi jangan sampai kita terjebak. Kita mengikuti permainan cewek hanya untuk tahu karakter dia seperti apa, celah-celahnya di mana, titik lemahnya di mana. Kalau kita sudah tahu kelemahan dia, baru kita hajar di situ. Nah selain itu gue juga ngasih saran untuk coba ngajak dia itu ke tempat-tempat yang memang familiar. Nah itu bisa dilihat dari postingannya dia.
postingan di Instagramnya dia sering ke kafe ini, ya coba lo ajak di situ. Ketika lo ngajak dia, itu lo biasa aja. Nanti ketika ajakan pertama itu berhasil, lo juga bisa ngajak lagi dengan lo bisa tambahkan, lo mungkin bisa bawa hadiah, bawa bunga gitu, tapi hadiahnya yang kecil-kecil aja ya, di bawah 100.000 lah. Lo bisa bawa bunga, bawa coklat gitu. Karena hal tersebut itu nggak terlalu banyak berkorban gitu. Karena di bawah 100.000 gue yakin kalian bisa lah dapetin hal tersebut gitu. Nah, di samping itu juga gue lihat, cara dia ngobrol, cara dia membawakan topik itu terlalu apa ya, terlalu kaku gitu. Sehingga gue kasih juga beberapa masukan, kalau lo pengen ngobrol sama cewek coba topiknya pakai topik ini. Jadi ya gue sarankan dia untuk membahas hal-hal yang dia suka. Nah, kebetulan cewek ini itu suka banget baca novel. Nah, gue juga sarankan gitu, kalau lo mau ngado lo bisa kasih kado novel yang memang sesuai dengan genrenya dia. Dan dia coba beberapa minggu ya, dan akhirnya dia berhasil. Jadi sebenarnya ketika kita PDKT sama cewek itu, semua itu nggak melulu tentang duit, semua itu nggak melulu tentang lo ganteng atau tidak. Tapi terkadang cewek itu nggak suka sama kita bukan karena kita jelek atau miskin, tapi lebih kepada attitude kita. Cewek ngerasa nggak nyaman sama kita, cewek tuh ngerasa terlalu jauh gitu sama kita. Kayaknya dia ngerasa bahwa personal branding kita mungkin salah gitu. Ya ibarat kata gini lah, lo pengen PDKT sama cewek yang feminim atau cewek yang mungkin agak religius, tapi penampilan lo urakan, penampilan lo seperti cowok yang nakal. Ya otomatis baru lo kenalan aja itu mungkin dia udah risih gitu. Jadi cewek juga butuh istilahnya tuh dia nyaman dulu gitu. Kalau lo pengen PDKT sama yang cewek yang feminim, cewek yang agak religius, ya penampilan lo tuh juga harus menyesuaikan dia juga sehingga dia itu nyaman sama lo. Nah, untuk mengubah persepsi, mengubah personal branding lo yang awalnya itu urakan, awalnya nggak jelas, itu memang butuh proses dan butuh waktu gitu. Nggak bisa lo tiba-tiba berubah instan, itu nggak bisa. Itu harus melalui proses gitu. Dan kalau bisa prosesnya ini cewek juga tahu, sehingga cewek itu menilai kita bahwa oh cowok ini kayaknya berubah gitu. Karena kalau perubahan kita drastis, itu cewek juga akan curiga, ini orang kok tiba-tiba berubah. Ada apa gitu, ada udang di balik batu pasti. Sehingga perubahan kita itu adalah perubahan yang secara natural, dan cewek juga harus tahu bahwa kita itu berubah. Karena titik poinnya di situ. Ketika kita sudah pernah ditolak cewek atau sudah pernah di blacklist sama cewek, ya mau tidak mau kita harus menunjukkan progres kita secara perlahan. Sehingga perubahan kita itu terlihat natural. Jadi kesimpulannya gini bro, ketika lo ditolak sama cewek itu nggak melulu karena lo miskin, karena lo jelek, bukan. Tapi bisa jadi itu karena attitude lo, cara lo PDKT sama cewek, cara lo ngomong sama dia, cara pendekatan lo yang mungkin terlalu brutal, terlalu frontal gitu. Sehingga cewek ini kaget, sehingga cewek ini nggak bisa menerima ajakan PDKT kalian. Karena mungkin lo itu terlalu nakal. Dalam personal branding ya lo mungkin citranya tuh terlalu buruk, sehingga lo harus merubah itu semua baru lo bisa PDKT sama cewek. Itu aja yang dapat gue sampaikan. Kalau kalian ingin ilmu PDKT yang lebih lanjut, lebih dalam, kalian bisa membeli ebook dari Pria Bertumbuh. Dalam ebook tersebut gue sudah menjelaskan banyak hal tentang karakter wanita sehingga lo bisa memahami romansa lebih dalam. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Salam pria bertumbuh dan semangat bro.